Oke, kalau peraturan desa memang sifatnya terbuka, mengatur. Jadi pengaturan itu terbuka. Tapi di dalam putusannya adalah bagi peraturan desa memang diberikan. Tapi khusus untuk laporan pertanggungjawaban sampai dengan sidang yang terakhir tidak ada amanat harus diberikan salinannya. Cukup menunjukkan. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemlagi semangat terus maju. Monggo, Mas Beni, kami persilahkan. Ini kok dari bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, kami persilahkan. Terima kasih. Karena di depan cantik-cantik jadi kepingin bertanya. Ya. Jadi sekaligus saya konfirmasi di sini. Kebetulan perkenalkan terlebih dulu, saya Beni dari bagian hukum. Kebetulan kami selaku kuasa hukum dari Wiringenrejo, apa yang disampaikan oleh Bu Rosa tadi. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan tadi, kebetulan saya kepingin mengulas masalah putusan Komisi Informasi Publik terkait dengan kasus yang pernah kita tangani. Yang pertama adalah tadi disampaikan bahwa ada kewajiban desa untuk memberikan salinan, ya, bahwa hal tersebut adalah kurang betul, bahwa yang betul adalah menunjukkan, ya. Jadi di putusan Komisi Informasi Publik itu tidak pernah mengeluarkan putusan bahwa pemohon dalam hal ini adalah Barakuda diberikan salinan. Karena apa? Karena di Permendagri tentang pengelolaan keuangan desa, laporan pertanggungjawaban keuangan desa itu dilaporkan kepada bupati, ya, sehingga tidak ada kewajiban pemerintah desa itu untuk memberikan kepada pemohon. Untuk dasar itulah maka saya sebutkan di sini, Barakuda selaku pemohon mengajukan gugatan kepada Komisi Informasi Publik dan putusannya adalah memerintahkan kepada pemohon untuk menunjukkan salinan berita acara dan lain-lain yang diminta. Salah satunya adalah peraturan desa. Oke, kalau peraturan desa memang sifatnya terbuka, mengatur. Jadi pengaturan itu terbuka. Tapi di dalam putusannya adalah bagi peraturan desa memang diberikan. Tapi khusus untuk laporan pertanggungjawaban sampai dengan sidang yang terakhir tidak ada amanat harus diberikan salinannya. Cukup menunjukkan. Berdasarkan hal itu Barakuda pegang putusannya, dia menyampaikan keluar bahwasanya Desa Wiringenrejo kalah. Padahal itu tidak benar. Ya. Atas dasar itu pemerintah Desa Wiringenrejo saya tidak akan memberikan karena saya tidak kena sanksi di dalam putusannya. Oke, yang dipedomi itu. Sehingga mereka tidak menunjukkan, atas putusan itu tidak melaksanakan. Akhirnya pihak desa merasa tidak memberikan putusannya, maka Barakuda mengajukan gugatan yang kedua ke PT UN. Kebetulan saya sendiri yang mendampingi persidangan pada waktu di TUN, ya. Pada saat proses mediasi, majelis hakim hanya apa perintahnya? Tolong mana perdesnya dibuka di depan ini dan mana berita acara yang dimohonkan. Cukup tunjukkan saja, tidak usah dibuka. Ini perdes tahun 2017-15 sekian. Ini dokumen berita acaranya dan ini laporan pertanggungjawabannya. Jadi majelis pengadilan tata usaha negara pun tidak memberikan perintah untuk memfoto ataupun mengkopi. Jadi diperintahkan hanya tunjukkan saja kepada pemohon bahwa Anda sudah buat laporan pertanggungjawaban. Untuk itulah yang saya tanyakan adalah seperti ini. Satu, apabila pihak pemohon, ya, sudah menerima salinan putusan tapi termohon tidak memberikan jawabannya,
atas putusan pengadilan, atas putusan Komisi Informasi Publik, apakah ada sanksinya? Ya. Yang kedua adalah terkait dengan peraturan perundang-undangan. Kalau memang misalkan dalam peraturan itu sudah mengatur itu adalah dokumen yang istilahnya tidak masuk rahasia atau bukan, yang saya bicarakan ini adalah khusus kasusnya desa, di mana hasil laporan pertanggungjawaban itu memang diwajibkan dikirim kepada bupati. Hal ini dimaknai setelah diperiksa oleh inspektorat. Kalau ada ketentuan seperti itu, juga apakah badan publik wajib tetap memberikan sebelum dia selaku termohon di Komisi Informasi Publik? Ya, karena desa tidak tahu saya ini wajib memberikan atau tidak. Yang penting saya sudah dapat surat cinta dari Barakuda, sepertinya dia takut-takut memberikan juga. Nah, untuk dua pertanyaan itu mohon berkenan narasumber untuk menjawabnya. Terima kasih. Atur nuwun sangat Mas Beni, masukan dan informasinya nggih. Barangkali ada yang lain? Langsung direspon aja, Mbak Elis. Monggo. Boleh. Makasih Mbak Rosa. Pak Beni, terima kasih pertanyaannya. Ini membuat saya harus bercerita bagaimana kekuatan hukum dari putusan KI. Jadi begini, di salah satu kecamatan di Kabupaten Madiun itu ada camatnya yang pernah dipenjarakan karena tidak mematuhi putusan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan tidak salah, di 2019 ya, camatnya dipenjara. Tapi ada mekanismenya. Ada mekanismenya begini. Putusan KI itu akan, semua putusan ya, tidak hanya di KI, tidak hanya sidang adjudikasi, baik sidang adjudikasi non litigasi, pidana dan perdata, itu punya waktu 14 hari. Itu kalau 14 hari sudah inkrah atau dimintakan penetapan. Kalau sudah ditetapkan itu sudah tidak bisa diapa-apain. Nah, pada prosesnya ternyata kecamatan itu amarnya sama. Oh, kalau amarnya tidak sama dengan yang disebutkan Pak Beni tadi. Amar putusannya itu memerintahkan termohon memberikan informasi yang dimohonkan oleh pemohon. Jadi amarnya nomor 1 itu mengabulkan secara keseluruhan, nomor 2-nya itu memerintahkan kepada termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon. Amarnya begitu. Tapi ternyata sama pemohonnya tidak, sama termohonnya tidak diberikan. Nah, saat tidak diberikan itulah maka pemohon mengambil langkah strategis dengan berkoordinasi pada kami. Apa yang harus kami lakukan agar kemudian ketetapan hukum dari KI ini berakibat pidana pada termohon? Kami menyarankan laporkan secara pidana. Jadi menggugatnya tidak ketun. Karena kalau ketun itu yang digugat adalah putusannya. Jadi kalau para pihak menggugat pada tun, pengadilan tata usaha negara, artinya para pihak tidak terima terhadap putusan yang dibuat oleh KI. Tujuannya untuk apa? Untuk membatalkan putusan KI. Tapi kalau dilaporkannya kepada pengadilan negeri, artinya ini masuk kemana? Mau pidana atau perdata? Kalau pidana di penjara, perdata bayar denda. Tergantung pada pemohon. Nah, itu mekanismenya, Bapak Ibu. Itu mekanismenya. Maka saat kemarin itu, ini mohon diperhatikan terkait dengan legal standing. Jadi ada sebuah universitas swasta, itu kenapa di awal saya menjelaskan bahwa badan publik itu ada yang pemerintah, ada yang non pemerintah. Pemerintah sudah pasti kita, sudah jelas kita plat merah ya. Tapi bagaimana dengan universitas swasta? Apakah masuk kategori badan publik? Iya. Selama dia juga mendapatkan bantuan dari APBD. Universitas swasta itu, ada perusahaan swasta itu mendapat bantuan dari APBD, APBN, atau iuran masyarakat, swasembada masyarakat. Pada in-case project itu dia menjadi badan publik. Itu yang terjadi juga pada Universitas Dr. Sutomo Surabaya.
Jadi termohon yang kami panggil dalam persidangan adalah termohon yang dicatat oleh pemohon pada register sengketanya. Tapi termohon tidak pernah hadir. Ceritanya begitu. Termohon tidak pernah hadir sepanjang proses adjudikasi non litigasi, lalu tiba-tiba ada yang mengkonfirmasi ke saya. Kemudian kebetulan saya sendiri yang dikonfirmasi. Dia bilang, Mbak Elis, putusan KI kapan bisa kami terima? Saya konfirmasi ke panitia karena kebetulan bukan saya majelisnya. Saya konfirmasi, saya bilang baru dibacakan hari ini, maksimal 3 hari para pihak sudah menerima salinannya. Dan dia protes. Universitas Dr. Sutomo tidak mempunyai legal standing sebagaimana yang dimaksud pemohon, karena yang punya legal standing yayasan. Dia bilang begitu. Loh, begini Pak, kami menjelaskan begini. Bagaimana salinan putusan itu bisa diterima yayasan sementara panggilan sidang tidak diterima? Artinya badan publik dalam hal ini Universitas Dr. Sutomo tidak melakukan koordinasi yang ternyata berakibat hukum bahwa Universitas Dr. Sutomo harus memberikan informasi yang dimohon. Betapapun yang divonis adalah yang tidak punya legal standing. Karena yang kami periksa bukan yayasannya loh, tapi Universitas Dr. Sutomo. Selama dia yang dikuasakan datang atau ini kok kebetulan juga tidak datang, ya kita putuskan. Datang atau tidak datang termohon, kita putuskan. Biasanya majelis akan mengabulkan permohonan pemohon kalau termohonnya tidak datang. Karena termohon tidak bisa membantah dalil-dalil yang disebutkan oleh pemohon. Dikabulkan dan dia tidak terima. Apalagi kemarin sampai berakibat 4 orang yayasan itu dipecat karena putusan KI. Lalu dibilang, kami ditekan. Kemudian kebetulan narasi itu lewat saya. Lain kali tolong Komisi Informasi memastikan bahwa putusan KI tidak bisa digunakan sebagai alat penekan. No, kita tidak bisa bilang begitu Bapak Ibu. Setiap orang yang bersengketa, berperkara, itu adalah ingin dimenangkan sehingga dia punya legitimasi hukum, punya kekuatan hukum untuk memastikan apa yang dia mau itu dipenuhi. Maka saat amarnya menyebutkan memenangkan pemohon dan termohon tidak melakukan atau tidak memenuhi kewajibannya untuk mengabulkan amarnya, amar putusan itu, maka akan ada konsekuensinya. Seperti contohnya salah satu camat yang ada di Kabupaten Madiun, dipenjara Bapak Ibu. Karena dia nggak mau memberikan. Dituntut, tapi itu dengan catatan pemohonnya menuntut memang ya. Kalau tidak ada upaya hukum ya tidak mungkin. Jadi kekuatan hukumnya di situ, keputusan KI. Begitu. Lalu yang kedua tadi, Mbak Rosa? Yang kedua itu saya juga nggak begitu paham sebenarnya. Mas Ben, kalau tolong koreksi ya. Menunjukkan, memperlihatkan ya tadi. Apakah peraturan regulasi? Ya, jadi begini, seperti yang saya sampaikan tadi, setiap produk badan publik adalah informasi terbuka. Ini in case selain Waringin ya, Waringin ya benar ya. Selain Waringin kebetulan saya ketua majelisnya, ada desa yang sama-sama diminta informasi itu karena banyak sekali dan yang minta LSM Bapak Ibu. LSM-nya itu kalau misalnya setiap datang tidak diamplopi kan pasti bikin masalah ya. Ini sudah rahasia umum. Ini sudah rahasia umum, jadi saya merasa tidak tabu untuk membicarakan ini. Nah, yang diminta itu perdes, yang diminta itu nomor 1 ya, ada sekitar 12 item yang diminta. Karakteristik LSM untuk menekan secara psikologi badan publik itu selalu begitu. Yang diminta banyak, sehingga yang menjadi substansi permohonan itu kabur. Kenapa? Biasanya 3 yang di atas itu informasi yang sudah pasti terbuka. Perdes itu terbuka, karena produk badan publik. Loh kalau nggak terbuka, orang mau tahu dari mana desa punya peraturan. Begitu kan? SK-SK itu terbuka, karena itu produk badan publik. Orang harus tahu yang mendapatkan SK siapa, untuk apa dimaksudkan SK itu terbuka. Jadi ada perdes, ada BUMN dan lain sebagainya, baru dia masuk ke DPA, baru SPJ, baru LPJ.